Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan besok ya, 31 Agustus 2021. Jadi hari ini IHSG reboundnya lumayan kencang ya, seperti itu ya. Jadi beberapa saham sebenarnya banyak ya, banyak saham hari ini rebound semua ya, kebanyakannya. Ya nggak semua sih ya, banyak sih. Jadi pada kesempatan kali ini saya bahas agak banyak ya. Biasanya 16 ya. Jadi kali ini saya bahas 18. Bagian pertama yang ini ya, video ini bagian pertama saya bahas 9 saham. Nanti di bagian kedua saya bahas 9 saham lagi ya. Jadi bersambung lagi nanti di bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi pada saat saya buat video ini tanggalnya tanggal 30 Agustus ya 2021, jamnya jam 12.56 waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih sesi satu break. Saya mulai langsung. Sahamnya pertama saya bahas TBIG. Jadi TBIG ya, dia setelah minggu lalu ya, dia koreksinya lumayan tajam ya. Setelah sampai target Fibonacci extension 127,2%, dia koreksi. Ini adalah area buy on weakness yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan buy ya, ini sudah saya sebutkan. Kalau dia sudah berhasil naik atas 2900, bolehlah kalau spekulasi buy on weakness ya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3000 dan 2900. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 3000 dan 2900. Belinya bertahap. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3100 tambah lagi, naik lagi ke atas 3250 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garis yang sudah saya berikan itu untuk acuan untuk average up ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia gagal ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia gagal bertahan di atas garisnya ya. Jadi ini untuk memudahkan. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada panduannya. Kalau naik lagi average up di mana ya. Sejauh ini dia masih cukup bagus lah. Walaupun dia masih cenderung lesu ya di sini ya. Sideways tapi dia cenderung menurun ya seperti itu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja ya sesuai dengan yang saya informasikan. Nanti naik lagi ke atas 3100 tambah lagi, naik lagi ke atas 3250 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk TBIG. Berikutnya untuk CARE. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk CARE di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Memang ini bentuknya seperti mangkok ya, rounding bottom ya. Kalau saya ukur ketinggiannya ini sudah saya plotkan, masih memungkinkan target price-nya di 450, kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2% ya untuk CARE ya. Jadi sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 398 dan 390 ya. Kalau misalnya terlalu jauh ya pasang aja di ini kan sekarang kan 410. Kalau terlalu jauh ya ini kan high-nya tanggal 26 Agustus di 406 ya. Jadi pasang trailing stop-nya mulai 406, kemudian 398 ya, maksimum 390. Kalau dia turun banyak 390 lebih baik jual dulu semuanya. Area buy on weakness saya sebutkan sebelumnya di 364 sampai dengan 370. Tapi berhubung dia uptrend-nya masih cukup kuat ya, jadi nggak dikasih ya kalau buy on weakness ya. Maksud saya belum dikasih ya. Kalaupun mau pasang lagi buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 390 ya. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 390 ya, tunggu kalau dia naik ke atas 390 barusan buy ya seperti itu ya. Naik lagi ke atas 398 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang sudah punya kalau mau average up atau yang bagi yang mau buy high sell higher naik ke atas 412 buy. Naik ke atas 420 tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah 450. Kalau mau tambah lagi antara 420 sampai 450 saya sarankan setiap kelipatan 10 rupiah ya. Jadi kalau naik ke atas 430 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 440 tambah lagi ya. Sampai target price dekatnya kurang lebih sekitar area 450 sampai ini ya, Fibonacci extension 127,2% sekitar 454 ya. Jadi masih memungkinkan naik ke 450 ya target price-nya untuk CARE. Belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Oke, berikutnya untuk BBYB ya. Memang dia BBYB ini hari ini rebound tapi masih belum seberapa kencang ya reboundnya ya. Di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya sekitar area 1400-an ya. Memang dia sentimen right issue yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss-nya ya. Di sini gambaran saya 1600 dan 1490. Itu kalau mau pasang trailing stop-nya. Kalau mau buy high sell higher atau average up, nanti kalau dia naik ke atas 1700 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi ya. Resisten terdekatnya atau target price-nya ya, itu di area 1965 masih tetap ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1965, target price berikutnya di 2100,
berikutnya lagi di 2300. Itu untuk BBB. Oke, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI di sini sudah saya sebutkan sebelumnya ya di analisa saham mingguan. Sebenarnya sih kalau mau trading buy ya sekarang masih cukup bagus lah ya. Stop lossnya memang nggak jauh di 3.700 karena dia mau right issue ya. Menurut saya sih harusnya sih nggak bakalan dibawa turun di bawah 3.700 ya. Harusnya masih bertahan di atas 3.700. Jadi kalau mau buy banyak bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 3.940 tambah lagi, naik ke atas 4.000 tambah lagi ya. Kalau breakout ke atas 4.090 tambah lagi. Jadi intinya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Target price dekatnya di 4280 dan 4360 itu untuk BBRI ya. Jadi sebenarnya masih cenderung sideways di bawah. Menurut saya sih masih cukup bagus lah peluangnya ya kalau mau buy ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BBRI ya. Berikutnya untuk NATO. Jadi NATO ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Sudah pernah saya bahas juga. Ini area buy on weakness ya 580 ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 580 dan 570. Nah, nanti kalau dia naik lagi ke atas 610 tambah lagi atau average up ya. Nah, di sini ada swing hanya 620. Di sini ya. Ini tanggal sebentar saya ini tanggal 12 Agustus ya, 620 swing high-nya. Kalau dia naik ke atas 630 tambah lagi ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini 640 terlalu dekat ya. Ini garis saya sebelumnya ya. Nanti saya hapus. Pakai yang 645 aja ya swing high yang di sini ya. Naik ke atas 645 tambah lagi. Target price berikutnya di 675 ya. Ini ya. Sudah saya gambarkan garisnya 675 dari mana? Dari ini ya. Dari swing high di sini ya. Tanggal 15 Maret dan 16 Maret 2021. Masih memungkinkan ke 675 ya. Itu target price-nya. Uptrend-nya masih cukup bagus. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss tetap ya. 580 dan 570. Buy-nya bertahap aja nggak apa-apa ya. Naik ke atas 610 tambah lagi. Naik ke atas 630 tambah lagi. Karena ini resistennya masih lumayan kuat ya. 620 ya. Dan juga 645 ini juga masih dekat ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif menurut saya ya. Tapi jangan takut-takut juga ya. Belinya bertahap aja ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk NATO. Berikutnya MDKA. Hari ini naik tinggi ya MDKA ya. Kalau kita lihat sih dari pergerakan harga emas ya. Memang harga emasnya naik ya. 1.800 lebih ya. Tapi kalau trading saham ya fokusnya di harga sahamnya ya. Bukan di harga emasnya ya. Jadi jangan sampai salah paham ya seperti itu ya. Kecuali kalau Anda trading komoditas emasnya ya lihat di harga emasnya seperti itu ya. Jadi MDKA di sini naik. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Yang rajin nonton mencatat dan buy ya. Harusnya sudah buy juga, tambah lagi kalau dia naik ke atas 2800 kan. Nah, kalau sudah punya pasang aja trading stopnya di 2800 dan 2750. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 2850 tambah lagi, naik ke atas 2930 tambah lagi ya. Naik ke atas 3030 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya 3200 dan 3400 untuk MDKA ya. Jadi sejauh ini memang dia masih sideways di bawah, tapi ini masih cukup bagus ya peluangnya ya seperti itu ya. Berikutnya untuk MLPL ya. Jadi Pak Sunar MLPL bagaimana? Ini kelihatannya mau breakout ya. Di sini memang saya sudah sebutkan garisnya ya 482 ke atas boleh tambah lagi ya. Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 482 dan 470 ya. Ini trailing stopnya ya. Maksimum stop lossnya di 430 lah ya. Buy on weakness saya gambarkan di area 400-an ya. 390 sampai dengan 406 itu yang buy on weakness. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 406 barusan beli ya. Kalau misalnya dia koreksi atau turun di dekatnya 400. Seperti itu ya untuk MLPL. Kalau mau buy high, sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 520 boleh buy up ya atau average up ya. Naik ke atas 540 tambah lagi, naik ke atas 570 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini garisnya banyak banget Pak Sunar. Kok average up-nya kok garisnya banyak banget gitu ya. Ya sebenarnya sih kenapa saya kasih banyak ya bertahap aja karena ini sebenarnya dia walaupun rebound di sini ya, ini kecenderungannya dia masih jangka pendeknya dia masih kecenderungan turun ya. Turunnya memang perlahan-lahan ya MLPL ya seperti itu ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya walaupun dia candlenya sudah dua hijau ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan naik tinggi tapi nggak lama lagi dia turun lagi ya. Turunnya dalam berhari-hari. Dan di sini high-nya dia nggak bisa lebih tinggi daripada high sebelumnya di sini ya, swing high-nya ya. Jadi jangan terlalu agresif, bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu kurang lebih untuk MLPL. Berikutnya untuk PTDU.
PTDU sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan ya. Jadi ini garis-garisnya ikutin aja, 690 sudah kena ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja dari stopnya di 690 dan 650. Jadi yang mau tambah lagi atau belum punya, boleh buy high, sell higher, boleh ya. Saya pakai kelipatan Rp40. Jadi kalau berikutnya 730 ya, gambar garis-garisnya. Berikutnya lagi 770. Berikutnya lagi 810 ya. Memang garisnya banyak ya, saya nggak tambah lagi nanti tambah bingung. Pokoknya intinya setiap kelipatan 40 ya, mulai dari 690 ya. Seperti itu ya. Kalau mau average up, berikutnya lagi di 730 tambah lagi. Belinya bertahap aja. Kenapa bertahap langsung kok banyak banget? Karena dia kalau naik, dia naiknya juga bertahap ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif, walaupun ini reboundnya kencang ya. Berlahan aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Seperti saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Ini bentuknya seperti stairs to heaven ya. Kemudian dia kembali lagi ke earth ya, ke bumi ya. Sekarang mau naik lagi terbang ke angkasa ya. Nggak tahu entah itu ke surga atau kemana ya. Pokoknya naik terus ya. Mudah-mudahan aja sampai naik tinggi ya. Ini nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana. Buy-nya jangan terlalu banyak karena volumenya dia cenderung hilang ya kadang-kadang ya. Ini sebelumnya kurang seberapa liquid ya. Ini aja, hanya beberapa hari aja ketika dia naik di atas 500, dia volumenya naik tinggi ya. Jadi jangan terlalu agresif juga, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk PTDU. Berikutnya untuk BABP. Jadi BABP ini memang masih cenderung sideways ya. Setelah dia koreksi rebound, tapi dia masih belum berhasil breakout ke atasnya ini ya. Ini swing high di sini tuh di angka 500 ya. Dia masih belum berhasil breakout. Jadi belinya sih kalau sudah punya ya, pasang uca trailing stopnya atau stop lossnya 420 dan 400 ya. Ini garisnya sudah saya beritahukan, 450 ke atas boleh tambah lagi ya. Yang sudah mencatat dan pasang automatic order buy ya, sudah kena buy. 450 ke atas kali kan sudah tembus ke atas. Nah, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 420 dan 400 ya. Kalau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 340 dan 360 ya. Seperti itu ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 360, kita belinya mulai kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 360 barusan buy ya. Kalau di sini buy-nya sih boleh aja, tapi pasang stop loss-nya di 420 dan 400. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 476 tambah lagi breakout ke atas 500. Target price berikutnya adalah 550 ya, seperti itu ya. Memang ini masih sentimen right issue ya. Kita nggak akan pernah tahu nanti bakalan dinaikkan atau diturunkan ya sebelum sudah right issue ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya secara primary trendnya. Tapi ya di sini kita perlu perhatikan dia swing high di sini 500 ya, itu resisten dekatnya ya, masih belum bisa ditembus ke atas ya. Jadi kita belinya jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Jangan-jangan saking takutnya cuma beli satu lot ya, total uangnya cukup ya. Kalau beli lebih dari satu lot ya, jangan terlalu takut banget ya. Tapi jangan terlalu agresif banget ya, seperti itu ya. Tiba-tiba beli 10.000 lot gitu ya. Ya bertahap aja, naik lagi ke atas 476 tambah lagi naik breakout ke atas 500 tambah lagi target price terdekatnya di 550, 600 dan 650 ya. Memang di sini ada swing high-nya 630 ya. Paling nggak itu checkpoint-nya lah. Checkpoint-nya ya kalau dia belum berhasil breakout ke atas 650 ya paling nggak ya 630 harusnya dikasih lah ya. Kurang lebih cukup ya. Hari ini memang agak banyak 9 saham ya bagian pertama ya. Biasanya 8 saham. Kurang lebih cukup sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih seperti biasanya, doa saya sehat selalu, salam sehat, damai dan sejahtera ya. Amin. Terima kasih banyak.